Korban tewas di Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Diperkirakan terdapat ratusan korban tertimbun yang tidak dilaporkan karena kampung tersebut hancur tersapu banjir. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salareh, Ayah Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penemuan jenazah ini total menambah jumlah korban meninggal menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun dalam jumlah ratusan. Yang sekarang ini masih berkumpul dan area cukup luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dari yang sudah ada ini ada sekitar 60 lah. Itu masih ada di lapangan. Ini baru yang hanyut di sungai Pak. Ya. Masih ada di lapangan sekitar 300 lagi yang tertimbun. Dan kita meminta tadi bantuan dari Pak Wagub ya, Wakil Gubernur Wagub untuk bisa membantu alat kita ada umum. Dampak dari banjir ini lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor mulai dari 49 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, 468 rusak ringan, 4 jembatan terdampak, hingga 2.801 meter luas jalan tergerus. Total kerugian sementara diperkirakan mencapai 123 miliar rupiah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang Anyus melaporkan. Akibat longsor, ratusan warga Nagari Pasie, Lawe, Kecamatan Lubung Alung, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat masih mengungsi. Sementara 3 orang meninggal dunia dan puluhan rumah warga rusak di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sejumlah warga di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sudah mulai membersihkan rumah mereka. Pemilik rumah berani membersihkan rumah karena cuaca di daerah tersebut sudah mulai bersahabat. Saat ini masyarakat di Anduring membutuhkan air bersih dan penerangan. Saluran air PDAM dan listrik dari PLN sudah 4 hari terputus. Sementara bantuan makanan dan pakaian sudah disalurkan ke daerah tersebut. Kejadian longsor di sini Jumat malam setelah sholat maghrib sekitar menjelang jam 7. Gitu. Perkiraan menjelang jam 7 malam. Berapa rumah yang kena? Bangunan ada 4 rumah, 1 musola. Yang dihuni ada 14 orang warga. Sementara sebanyak 600 warga masih mengungsi di Surau Tanjung Nagari Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 6 hari sudah mereka mengungsi karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Yang di Surakoto itu ada 164 jiwa, yang di Surau Tanjung ada 153 jiwa. Ini korban longsor atau gimana nih Pak? Yang khusus di Surakoto ini korban longsor dan untuk pengamanan evakuasi yang mungkin akan berbahaya berada di sekitar sepanjang bukit yang terkena longsor. Jadi dalam hal ini seluruh warga untuk sampai hari ini sudah 2 hari belum kita perbolehkan untuk pulang ataupun beraktivitas di rumah karena bukit sepanjang rumah penduduk itu masih sangat labil. Saat ini bantuan sudah mengalir di tempat pengungsian berupa makanan dan pakaian. Namun akses jalan di daerah tersebut terputus karena material tanah longsor masih memenuhi badan jalan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Anyus melaporkan. Puluhan rumah warga di Kabupaten Aceh Tenggara hanyut diterjang banjir bandang. Banyak warga yang tak memiliki tempat tinggal lagi dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian yang berada di gedung bangunan SD Negeri Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe. Di Desa Benar Bepapa dan Desa Lawe Penanggalan, Kabupaten Aceh Tenggara, puluhan rumah warga hanyut diterjang banjir bandang. Luapan air Sungai Lawe alas yang dahsyat menghanyutkan rumah membuat warga tak mampu menyelamatkan barang apapun kecuali baju yang melekat di tubuh.
Di pengungsian kehidupan juga tak lebih mudah, pemirsa. Pasokan makanan yang terbatas, tidur beralaskan tikar seadanya, dan cuaca dingin yang menusuk membuat warga kedinginan. Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Serambi Mekah menyisakan luka mendalam bagi para korban. Ratusan rumah warga rusak dan puluhan meninggal dunia. Pasca banjir, warga mulai membersihkan material longsor di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Dahsyatnya banjir hingga membawa endapan lumpur mencapai 2 meter. Tak hanya merusak rumah, banjir di Aceh menyebabkan 96 orang meninggal dunia dan 75 hilang. Duka mendalam juga dirasakan oleh seorang suami di Banda Aceh. Viral di media sosial saat ia memasang baliho di kendaraannya yang bertuliskan mencari anak dan istrinya dengan berkeliling kota. Anggota DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto meninjau warga terdampak banjir bandang di Pidijaya Aceh. Titi didampingi putranya Didit Prabowo. Anggota DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto bersama putranya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo menemui korban yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh. Titi Soeharto meminta ada pendampingan secara khusus kepada anak-anak yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh. Ketua Komisi 4 DPR RI ini juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi untuk warga yang mengungsi, terutama penyaluran logistik seperti makanan, kebutuhan pribadi, dan obat-obatan. Kalau nanti besok tadi Pak Menhan bilang mau dikirim, ya, pada warga Belanda. Tikar, oke. Nanti catat. Ya ada, sampaikan. Ya ada, kena. Ya. Bapak, ibu-ibu yang sabar. Ya Allah, yang sabar. Mudah-mudahan nanti ke depan anaknya bisa lebih subur lagi, bisa sejahtera ya. Kita akan kirim bantuan-bantuan secepatnya untuk ibu semuanya dan keluarga di sini. Mungkin bapak-bapaknya juga perlu kemeja dan sarung ya. Titi bersama Didit juga turut berbincang dengan warga korban bencana yang mengungsi di pengungsian Menasah serta Gedung Tengku Cik Pantai Gelima Aceh. Titi menguatkan para pengungsi untuk sabar menghadapi cobaan. Selain tenda pengungsian, Titi meninjau langsung rumah-rumah yang rata dengan tanah akibat banjir bandang di Pidijaya Aceh. Dalam peninjauan ini, Titi dan Didit Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tujuannya apa aja? Kami Bu, tujuannya kalau ini sudah pulih, kami